Bapak dan Ibu yang terkasih, selamat pagi. Karunia dan rahmat serta berkat Tuhan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita dan orang-orang sekitar kita, alih-alih menghantar kita kepada rasa syukur, alih-alih menghantar kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang menganugerahkan itu semua, terkadang rahmat dan berkat Tuhan justru melahirkan rasa iri hati, dengki, marah, terlebih ketika karunia dan berkat Tuhan itu justru dianugerahkan kepada orang lain dan bukan kita. Sulit bagi kita untuk ikut bergembira ketika Tuhan menganugerahkan berkat-Nya bagi orang lain. Itulah yang kemudian digambarkan dengan sangat jelas oleh Lukas. Bangsa Israel adalah bangsa terpilih, tetapi anugerah tersebut justru membawa mereka kepada kesombongan, kepongkahan, seakan-akan berkat dan rahmat Tuhan itu harusnya selalu turun atas mereka dan bukan kepada bangsa lain. Di tengah-tengah kepongkahan dan kesombongan tersebut, Yesus datang. Ketika Dia menyampaikan dan membaca nas kitab suci, muncul gemericik di antara mereka. Kok bisa ini anak tukang kayu mengucapkan kata-kata yang indah, memberikan pengajaran yang bagus? Kok bisa? Dia ini kan anak Yusuf. Mereka tidak percaya. Di tengah-tengah kepongkahan itulah Yesus kemudian memberikan kesadaran. Jangan lupa, lihat zaman dulu Elia, ketika banyak janda-janda di Israel, langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, ada bahaya kelaparan. Tetapi Elia justru datang bukan kepada orang Israel, tetapi justru kepada janda di Sarfat di tanah Sidon yang bukan orang Israel. Ternyata anugerah dan berkat Tuhan diberikan kepada yang bukan Israel. Ingat zaman Nabi Elisa, ketika banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada satupun yang disembuhkan selain Naaman, orang Syria yang bukan Israel. Bapak dan Ibu yang terkasih, kesadaran ini membuka sebuah ruang permenungan bagi kita semua, bahwa kasih, rahmat, dan berkat Tuhan itu tidak pernah bisa disekat-sekat, tidak pernah bisa dikotak-kotakan, seakan-akan ini berkat Tuhan hanya untuk saya, tidak layak untuk mereka. Berkat Tuhan hanya turun atas agama saya, bukan agama mereka. Berkat Tuhan hanya turun untuk keluarga saya, bukan keluarga mereka. Tidak, bukan itu. Itulah mengapa dalam bacaan pertama dari kitab Yeremia, Aku mengutus kamu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Rahmat dan berkat Tuhan itu dianugerahkan bagi semua. Dan ketika bangsa-bangsa mendapatkan anugerah Tuhan, menjadi undangan bagi kita semua yang mungkin belum mendapatkan rahmat yang sama untuk bersukacita, karena Allah menganugerahkan rahmat-Nya bagi seluruh bangsa. Paus Fransiskus pernah menyampaikan, semua rahmat ini yang dianugerahkan Tuhan itu mengundang kita semua untuk sampai kepada kekudusan. Dan orang-orang kudus adalah orang-orang yang ada di sebelah kamar kita. Mereka yang tahu bahwa rahmat Tuhan turun atas mereka dan mereka mengupayakan kekudusannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua dimungkinkan untuk menjadi orang kudus. Orang kudus yang mungkin ada di sebelah kamar, yaitu anak kita. Anak kita yang hari Sabtu tiba-tiba berteriak, besok ke gereja yuk. Atau orang kudus yang ada di sebelah kamar kita, yang tiba-tiba, Mami, Papi, jangan berantem terus ya, capek, pusing. Orang kudus yang mungkin ada di toko kita, orang kudus yang mungkin ada di pinggir jalan,
yang mau mengarahkan kita untuk mensyukuri rahmat dan berkat Tuhan dan mengarahkan kita kepada kekudusan. Orang kudus bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang mau berjuang mengarahkan diri untuk sampai kepada Allah. Tidak heran kalau dalam bacaan kedua dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mau mengingatkan kepada kita semua tentang kasih. Kasih memampukan kita untuk bisa menjadi orang kudus. Kita memiliki iman, memiliki mimpi dan harapan tinggi, tetapi ketika kita tidak memiliki kasih, maka semuanya menjadi tidak ada gunanya. Maka janganlah gentar untuk terus berbuat kasih, karena bisa jadi kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyalurkan rahmat dan berkat-Nya kepada seluruh bangsa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,